Ya memang diagendakan Presiden Prabowo akan mengunjungi wilayah Aceh Tamiang ini untuk nantinya melihat kondisi pengungsi-pengungsi yang ada di posko yang ada di Aceh Tamiang ini, saudara. Dan memang untuk pengamanan sendiri sudah berlangsung sejak kemarin. Kami melihat banyak petugas yang sudah melakukan sterilisasi di beberapa titik-titik di area Aceh Tamiang. Namun hingga kini kami masih menunggu informasi lanjutan apa yang nantinya akan menjadi fokus dari Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan di wilayah Aceh Tamiang ini, dan nantinya kemana saja agenda dari Presiden Prabowo Subianto selama mengunjungi wilayah di Aceh Tamiang ini. Kemudian Emir, bagaimana dengan kebutuhan logistik para pengungsi ataupun warga yang terdampak, terutama untuk air bersih? Dari mana mereka mendapatkan air bersih? Ya, untuk distribusi bantuan sendiri ini terus dipercepat. Ditambah lagi dengan jalan-jalan yang sudah dibersihkan dari material lumpur ini semakin mendukung untuk percepatan distribusi bantuan sehingga akses ke desa-desa itu sudah terhubung. Dan informasi yang saya dapatkan untuk bantuan sendiri itu diambil dari posko terpadu tempat saya mengabarkan saat ini. Dan nantinya dari posko terpadu bantuan akan disalurkan menuju ke 12 kecamatan yang ada di Aceh Tamiang. Lalu nantinya petugas dari kecamatan akan menghubungi kepala-kepala desa ataupun pihak setempat untuk nantinya menyalurkan ataupun mendistribusikan kepada warga yang ada di desa tersebut. Dan sementara untuk akses air bersih sendiri ini merupakan salah satu yang terkendala ya, karena akses air bersih hingga sampai saat ini belum juga kembali normal. Warga ataupun pihak-pihak yang ada ataupun relawan di Aceh Tamiang ini masih mengandalkan distribusi air bersih menggunakan mobil-mobil tangki yang mengambil air dari sumber yang cukup jauh dari wilayah Aceh Tamiang. Selain mobil tangki, bantuan juga turun dari personel kepolisian khususnya Brimob yang sejak beberapa hari lalu memang sudah menurunkan armada water treatment yang dapat menyuling air kotor menjadi air siap konsumsi, sehingga ini akan membantu ataupun sudah membantu warga untuk mendapatkan layanan ataupun mendapatkan air yang sudah layak dikonsumsi. Ya, untuk listrik memang masih mengandalkan genset, Emir. Kemudian bagaimana dengan pasokan BBM di sana? Apakah sudah ada SPBU yang beroperasi untuk melayani kebutuhan warga? Ya, benar sekali, saudara. Untuk listrik sampai saat ini memang juga belum pulih, meskipun kemarin Menteri SDM mengatakan untuk wilayah Aceh itu hampir 100% akan menyala kembali pada beberapa hari yang lalu. Namun faktanya adalah di Aceh Tamiang ini sendiri untuk listrik belum juga pulih. Warga juga sudah mulai mengeluhkan listrik ini karena warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli lilin misalnya, ataupun membeli minyak lampu ataupun minyak tanah untuk menghidupkan lampu-lampu petromak mereka. Dan memang warga sangat mengharapkan ya tentunya untuk agar listrik ini dapat kembali pulih. Dan ternyata pantauan kami juga bukan hanya di Aceh Tamiang, karena tempat kami bermalam berada di Kabupaten Langsa ataupun berada di bertetanggaan dengan Aceh Tamiang yang malam tadi juga mengalami pemadaman listrik dengan waktu yang cukup lama, hingga pagi hari juga listrik belum kembali pulih. Adapun untuk pasokan BBM untuk di Aceh Tamiang ini sendiri, saudara, SPBU masih lumpuh. Hanya ada beberapa SPBU di perbatasan yang sudah memberikan layanan pengisian BBM, seperti salah satunya ada di SPBU Semadam yang merupakan perbatasan ataupun wilayah pinggiran dari Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga dengan SPBU yang berada di sisi ujung lainnya di Aceh Tamiang yang berbatasan langsung dengan daerah Langsa. Dan memang untuk SPBU di Aceh Tamiang ini belum ada yang beroperasi, sehingga bagi warga yang membutuhkan BBM itu terpaksa membeli bensin-bensin eceran yang memang ada terjualbelikan di wilayah Aceh Tamiang ini. Ya, SPBU di Aceh Tamiang masih lumpuh. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas kembali. Jangan beranjak saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda.
Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Hai. Utrak bro. Oh no, first date nafas dia bikin trauma. Pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru dengan Blue Gel Technology dari Jepang. Formula Break Zap usir bakteri penyebab bau mulut. Cool Blast and Extract Me nafas segar lebih lama. Fresh and coolnya maksimal. First date jadi fresh date. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Selain air bersih, putusnya beberapa akses jalan membuat warga di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kini kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga yang tidak kebagian saat pasokan datang harus memasak dengan kayu bakar. Sulitnya akses membuat daerah di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kini krisis gas LPG 3 kg. Hal ini karena agen pemasok gas berada di Bukit Tinggi, membuat sistem distribusi menjadi sulit. Jika pasokan sampai di pangkalan, stok tidak akan bertahan selama 1 hari. Warga langsung berebut, sehingga banyak di antara mereka yang tidak kebagian. Kondisi seperti ini sudah dirasakan warga sejak pasca bencana. Tidak jarang dari mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan gas 3 kg. Satu tabung bisa mencapai Rp30.000. Itu 200 itu DO, sekarang kan 200 bisanya sekali bongkar, Pak. 1 hari habis. Namanya udah kosong semua punya orang ini kan, Pak. Sejak kapan Pak mulai stoknya mulai habis Pak di tempat Bapak? Ini dari udah 3 hari nih, Pak. Kemarin ada masuk gas sama kita sama pangkalan. Ya, cuman namanya masyarakat kosong keseluruhan kan, 1 hari habis. Dapat Pak. Belum. Orang waktu paling-paling dari minggu inilah baru ada sebagian yang menjual gas. Gitu. Oke, tapi itu juga berebut Pak ya, sulit? Berebut sulit, memang tidak diketahui lah informasinya Pak. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada gas, Bapak masak pakai apa Pak? Di Biasa rumah? harus pakai kayu bakar. kering, kayu bakar. 2 pekan pasca banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara, warga dan para pedagang terus berbenah mandiri. Salah satunya Ratna, pedagang kaki lima di Panton Labu, Aceh Utara, memilih segera bangkit membersihkan sisa lumpur dari dagangannya sendiri. Bencana banjir bandang 26 November lalu melenyapkan hampir seluruh modal usaha Ratna, pedagang pernak-pernik dan masker. Lokasi dagangnya yang berada di pinggir jalan kini masih menyisakan lumpur tebal. Namun, Ratna tidak menunggu bantuan datang untuk memulai.
Ia memilih untuk langsung membersihkan lumpur di area berdagangnya. Dengan telaten, ia mencuci satu persatu pernak-pernik perhiasan yang kotor, memilah mana yang masih bisa diselamatkan. Sempatlah sikit lah, maklum lah, apa yang ada kami jualkan. Berarti ini sisa-sisa Barang tuh. Jadi tempatnya maksudnya jatuh lah, jadi dikasih ketemu sama kawan. Terus sisanya kami bawa ke rumah, kami nyuci, bisa datang. Karena udah berapa hari kami mau pasta, kami pun datang, pun kena musibah, dan adik pun nggak kena, cuma kita adik punya anak 6. Berarti kalau makan hari-hari bagaimana, Bu? Dari sinilah kita masuk. Beberapa hari kami cari sendiri. Di samping tantangan mengembalikan modal usaha, Ratna juga harus menghadapi kenyataan pahit, yakni kondisi rumah sewanya yang rusak. Saat ini ia dan keluarga terpaksa menumpang di rumah kerabat dan berharap pemerintah bisa memberikan modal usaha dan tempat tinggal yang layak. Upaya mandiri Ratna warga Panton Labu Aceh Utara menjadi potret bagaimana warga berusaha pulih dengan segala keterbatasan. Tak hanya bantuan pangan dan sandang, melainkan pemulihan ekonomi kecil sangat dibutuhkan agar mereka dapat segera beraktivitas normal. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV Aceh Utara, Aceh. Kita beralih ke Bener Meriah, Saudara. Perbaikan jalan menjadi salah satu fokus penanganan bencana di Kecamatan Perbata, Bener Meriah, Aceh. Kita akan tanyakan bagaimana progresnya bersama jurnalis Kompas TV Syahril dan juru kamera Dodi Syahputra di sana. Selamat pagi, Syahril. Bagaimana sejauh ini progres dari pembangunan ataupun perbaikan jalan di sana? Ya, bagaimana dan juga saudara, progres pengerjaan pembersihan material lumpur di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah memang terus dilakukan. Dari pantauan kami kemarin, terkendala yaitu BBM salah satunya. BBM ini memang sangat susah untuk diakses melalui darat ke Kabupaten Bener Meriah, sehingga memang jalur distribusi BBM sendiri harus melalui jalur udara. Namun warga-warga di Kabupaten Bener Meriah terpaksa turun memikul jerigen-jerigen minyak untuk membeli BBM di Kabupaten Aceh Utara. Mereka harus berjalan kaki hingga 3 jam lamanya untuk mendapatkan BBM di Kabupaten Aceh Utara, kemudian balik lagi dengan memikul berat hingga 30-50 kg dengan membawa BBM agar transportasi mereka tetap hidup di Kabupaten Bener Meriah. Memang alat-alat berat kami lihat kemarin terpaksa berhenti bekerja, hanya diparkirkan di pinggir-pinggir jalan karena terkendalanya BBM. Bagaimana? Baik, kemudian BBM yang didapatkan oleh warga ini melalui penjualan eceran atau memang sudah ada SPBU yang dibuka di sana? Ya, memang sistem saat ini, informasi yang kami peroleh dari warga yaitu sistem estafet, bagaimana? Di mana warga Aceh Utara membeli Pertamax di SPBU, kemudian menjual lagi di perbatasan Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah, sehingga masyarakat Bener Meriah beli dari pengecer ataupun agen di Kabupaten Aceh Utara, kemudian BBM tersebut dibawa lagi ke Kabupaten Bener Meriah untuk dijual kembali untuk masyarakat bertahan hidup. Namun saat ini memang kita ketahui sendiri akses jalur darat memang susah untuk dilalui. Bahkan bantuan-bantuan juga terpaksa di-drop melalui udara. Bagaimana kondisi ke depannya, kita harapkan kondisi jalan atau jalur darat ini segera dapat diperbaiki, sehingga proses penyaluran bantuan-bantuan sembako maupun lainnya dari pemerintah bisa diakses hingga di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Bener Meriah. Saat ini memang mereka yang di pelosok-pelosok desa sangat membutuhkan uluran tangan maupun bantuan yang berharap dari pemerintah. Oke, kemudian bagaimana dengan harga BBM tadi, Syahril, kan dijual secara estafet oleh warga, bagaimana dengan harganya? Ya, memang kalau kita lihat bagaimana perjuangan mereka, harga BBM di sini saat ini informasi terbaru yang kami terima sudah 30-50 ribu, bagaimana? Artinya meskipun mahal, tetapi antusias warga untuk membeli BBM juga sangat tinggi di sini. Mengingat sudah 2 pekan lebih, mereka tidak bisa beraktivitas untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memang kehabisan BBM. Harga ini kalau saya lihat sendiri, kemarin saya mengunjungi langsung bagaimana proses mereka berjalan kaki membawa jerigen untuk membeli BBM di Kabupaten Aceh, menembus ukur hingga 3 jam dengan harga segini memang sangat
cukup layak bagi kita memang ketika melihat bagaimana perjuangan maupun pengorbanan mereka. Selain BBM, mereka juga membawa hasil bumi dari Benar Meriah untuk dijual ke Kabupaten Aceh Utara seperti kol, kentang maupun cabai. Harga cabai pun di Benar Meriah sangat anjlok, yaitu per kilogramnya mereka jual 10.000 karena kalaupun tidak dijual hasil-hasil bumi ini akan busuk sendirinya. Bagaimana? Berarti sudah ada mulai kegiatan ekonomi dari hasil bumi ataupun kebutuhan pokok di sana. Lalu kemudian untuk harga yang melonjak apa, Syahril? Kalau saat ini di Kabupaten Benar Meriah sendiri memang harga-harga yang melonjak itu seperti BBM, beras, dua sembako ini, telur juga sangat susah didapatkan karena memang rata-rata saat ini yaitu swadaya mandiri yang dilakukan oleh warga untuk membeli di Kabupaten Aceh Utara kemudian dibawa lagi ke Kabupaten Benar Meriah. Kalau informasinya beras sendiri mencapai 2-400 ribu per sak 15 kilogramnya, bagaimana? Oke, harga kebutuhan pokok juga naik di sana. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV, Syahril dan juga juru kamera Dudi Syaputra dari Benar Meriah Aceh. Selamat bertugas kembali. Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh untuk memantau bagaimana penanganan pasca banjir di Provinsi Aceh, saudara. Dan untuk agenda pertamanya ini memang Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan tiba di Aceh Tamiang, di mana dari visual terkini yang Anda saksikan di layar kaca ini, saudara, Presiden Prabowo Subianto tampaknya telah tiba di Aceh Tamiang, Aceh, di mana titik yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah posko pengungsian warga. Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya berangkat dari Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara, menuju Aceh Tamiang. Ini sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat beberapa saat lalu. Selain di Aceh Tamiang, saudara, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah kabupaten kota lain di Aceh, salah satunya di Benar Meriah. Untuk di Aceh Tamiang, saudara, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengunjungi posko pengungsian, sekaligus lokasi yang terdampak bencana banjir. Ini adalah kunjungan ketiga kalinya Presiden Prabowo Subianto ke wilayah Serambi, Mekah, saudara, pasca bencana yang terjadi sejak 2 pekan lalu. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh hari ini, saudara, dilakukan langsung setelah Presiden Prabowo Subianto selesai lawatan di Pakistan dan Rusia. Terkait dengan dampak banjir, saudara, di 3 provinsi, di Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh, memang saat ini daerah yang masih terdampak cukup parah, saudara, adalah di Aceh, terutama di Aceh Tamiang. Di mana di Aceh Tamiang ini akses listrik masih belum sepenuhnya pulih. Meski sempat menyala seperti itu, saudara, namun akses kembali padam. Kemudian juga untuk layanan kesehatan ini masih sangat terbatas, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Muda Setia di Aceh Tamiang ini juga baru saja mulai beroperasi, saudara, sejak kemarin. Selain itu juga baru ada sebuah klinik yang didirikan ataupun disediakan oleh relawan yang dalam 1 hari bisa melayani ratusan pasien. Selain itu, dari laporan rekan kami Emir Syahpurba beberapa saat lalu, memang saat ini selain listrik, warga juga masih sangat kekurangan air bersih, di mana
akses air bersih masih belum pulih, sehingga mereka masih mengandalkan bantuan pasokan air bersih dari tangki-tangki dan juga dari alat penjernih air, saudara. Dari informasi yang kami terima juga dari Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah di Aceh Tamiang ini, walaupun sudah beroperasi sejak kemarin, namun memang belum 100% kembali normal seperti sebelum bencana. Di mana Rumah Sakit Umum Daerah di Aceh Tamiang ini baru akan kembali 100% berfungsi, ditargetkan pada awal pekan depan. Namun memang Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang ini, saudara, menjadi satu-satunya vaskes dari pemerintah yang berfungsi, walaupun belum secara penuh di Aceh Tamiang. Seluruh puskesmas maupun juga seluruh fasilitas kesehatan lainnya di Aceh Tamiang masih lumpuh. Upaya pembersihan dan juga pemulihan masih terus dilakukan. Tentunya juga masih membutuhkan banyak sekali tenaga kesehatan maupun obat-obatan. Tidak hanya dari pemerintah namun juga dari relawan, saudara. Mereka masih sangat membutuhkan dukungan tersebut. Di Provinsi Aceh sendiri, saudara, hingga saat ini korban meninggal dunia masih lebih dari 100, saudara. Kemudian ratusan orang juga masih mengungsi. Mereka tidak hanya membutuhkan bantuan logistik untuk keperluan makan maupun minum sehari-hari, namun juga bagaimana layanan kesehatan, karena sudah lebih dari 2 pekan, saudara, mereka hidup dalam keterbatasan setelah bencana yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh Tamiang Aceh, saudara, pada pagi hari ini. Aceh Tamiang menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto hari ini. Usai lawatannya di Pakistan dan Rusia. Tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh Tamiang sekitar pukul 10, saudara. Dan sebelumnya bertolak dari Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Dan saudara, kita akan coba hubungi rekan kami, jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky, dan juga juru kamera Arif Rahman dari Aceh Tamiang Aceh. Selamat pagi, Alfa. Alfa. Alvania. Alvania bisa mendengar suara kami di studio? Iya, saya mendengar suara Anda. Apakah suara saya baik di studio? Baik, bisa. Alfa, bisa diceritakan apa saja agenda Prabowo Subianto khususnya di Aceh Tamiang, dan kemana saja nanti Prabowo Subianto akan berkunjung lagi di Provinsi Aceh? Ya, kalau yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di posko jembatan yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Tamiang. Ini menjadi salah satu titik posko paling besar yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang menampung korban terdampak
bencana banjir. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah mengecek dapur umum dan juga jembatan yang juga rusak. Dan di kanan saya Presiden Prabowo Subianto akan menyapa langsung anak-anak yang berada di posko terapi atau ya, ini kawasan ya Bagaimana dan juga saudara, seperti yang Anda lihat ini saat ini Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung anak-anak yang sedang berada yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda ini antusiasme para Presiden Prabowo Subianto berusaha menyapa langsung anak-anak yang berada di posko masih baik. Presiden Prabowo bersimpul. Ya. Ya, Alfa, kami nanti akan coba hubungi Anda kembali, Alfa. Masih ada kendala di audio Anda, saudara. Dari laporan rekan kami, Alvania Rizky, beberapa saat lalu ini, memang Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di salah satu posko pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh, di mana dari visual terkini yang Anda saksikan saat ini di layar kaca, Presiden Prabowo Subianto tengah menyapa para pengungsi, khususnya anak-anak, didampingi juga oleh Gubernur Aceh, saudara. Prabowo Subianto juga sempat tadi melihat dan juga memantau bagaimana operasional dapur umum. Dan ini adalah posko pengungsian yang memang paling besar di Aceh Tamiang, saudara, di mana hingga saat ini wilayah Aceh Tamiang, Aceh adalah wilayah yang paling parah terdampak banjir di Provinsi Aceh. Hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tidak hanya mengunjungi Aceh Tamiang, saudara, namun juga setelah ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menuju ke Aceh Tengah, tepatnya di Takengon. Di sana Presiden Prabowo Subianto juga akan rencananya memantau bagaimana kondisi pengungsian di Masjid Besar Al-Abror. Tepatnya nanti pada waktu sholat Jumat juga, saudara. Kemudian dijadwalkan kembali, jika sesuai dengan agenda, dari Takengon, Aceh Tengah, Presiden Prabowo Subianto akan lanjut menuju ke Bener Meriah, Aceh, untuk kembali memantau posko pengungsi di SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah. Baru kemudian, saudara, dari Bener Meriah, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan kembali ke Medan, Sumatera Utara. Aceh Tamiang, saudara, menjadi salah satu titik di Provinsi Aceh yang terdampak paling parah banjir, di mana sebelumnya sempat memang akses listrik pulih, namun kemarin, saudara, dilaporkan juga oleh rekan kami di lapangan bahwa aliran listrik kembali putus, sehingga pasokan listrik di sana sepenuhnya dilakukan ataupun disediakan menggunakan genset. Yang menjadi perhatian dan juga sorotan, saudara, terkait dengan ketersediaan air bersih yang saat ini juga masih belum pulih secara penuh di Aceh Tamiang. Sehingga warga yang ada di Aceh Tamiang ini terpaksa mengandalkan bantuan air bersih melalui tangki-tangki air yang disediakan. Air bersih juga bisa didapatkan melalui alat penjernih air, saudara. Namun untuk aliran air dari PDAM
ini masih belum pulih pasca banjir yang terjadi sejak 2 pekan lalu. Sementara untuk fasilitas kesehatan ini juga masih menjadi PR saudara di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio dari Paroyo ya, audio dari Paroyo. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Pak Mualim, Pak Muzakir Manaf, Pak Bupati, Pak Fahmi, Arnya Fahmi. Anda Irjen Polisi. Hebat, bintang 2. Bintang 2 mau jadi bupati. Mungkin, iya tahu, tapi saya kira di seluruh Indonesia ada bintang lagi, bintang 2 lagi ada gak? You satu saja. You hebat, terima kasih. You mau mengabdi kepada rakyat, terima kasih. Para pejabat Panglima TNI hadir di sini, Kapolri hadir di sini. Panglima TNI adalah Jenderal TNI Agus Subianto. Kapolri adalah Sigit Listio Prabowo. Namanya sama dengan saya, Prabowo Subianto. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, terima kasih saya hari ini diterima dengan baik. Saya datang sesuai janji saya waktu itu. Tamiang masih terputus ya, terputus. Kapan sudah tembus? Berapa hari yang lalu? Seminggu lalu ya. Saya janji mau nengok beliau. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Ya, kita berusaha. Kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja ya. Ya, mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya ya, anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Betul. Baru saja saudara kita dengarkan sedikit tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian di Aceh, Tamiang, Aceh, di mana Presiden memberikan semangat dan juga harapan agar seluruh pengungsi di sana bisa kembali beraktivitas sesegera mungkin. Tentunya pemulihan pasca bencana juga dinantikan saudara untuk segera cepat dilakukan di Aceh, Tamiang, Aceh sebagai wilayah yang terdampak paling parah bencana banjir dan juga longsor di Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tidak hanya mengunjungi Aceh Tamiang saja hari ini saudara. Setelah dari Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menuju ke Takengon di Aceh Tengah. Di sana Presiden Prabowo Subianto juga akan mengunjungi posko pengungsian, tepatnya di Masjid Besar Al-Abrar.
Kemungkinan juga saudara di sana Presiden Prabowo Subianto juga akan melaksanakan sholat Jumat. Baru kemudian dari Aceh Tengah, Presiden Prabowo Subianto akan menuju ke Kabupaten Bener Meriah di Aceh. Sama saudara masih dijadwalkan untuk mengunjungi posko pengungsian, tepatnya di SMP 2 Wih Pesam. Dari Bener Meriah ini saudara, nanti Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menuju ke Lanut, Reumbele, untuk terbang kembali ke Medan. Ini adalah kunjungan ketiga kalinya Presiden Prabowo Subianto ke Provinsi Aceh. Sebelumnya Presiden Prabowo juga sudah mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Dan kunjungan Presiden ke Aceh hari ini saudara dilakukan langsung setelah Presiden Prabowo Subianto selesai lawatan di Pakistan dan juga Rusia. Tentunya masih menjadi perhatian dan juga masih menjadi PR saudara di Aceh Tamiang bahwa akses listrik masih belum pulih sepenuhnya, di mana akses listrik di tempat-tempat vital, terutama di posko pengungsian, ini masih sepenuhnya mengandalkan genset. Di mana genset ini juga membutuhkan BBM yang hingga saat ini juga akses BBM ataupun SPBU di Aceh Tamiang masih lumpuh atau belum ada yang bisa beroperasi, sehingga warga hanya bisa menuju ke SPBU terdekat yang ada di perbatasan antara Aceh Tamiang dan juga kabupaten ataupun kota lainnya. Aktivitas ekonomi juga masih belum pulih saudara, di mana warga juga masih membutuhkan dan juga mengandalkan bantuan baik berupa sembako dan juga kebutuhan lainnya. Jalan, infrastruktur memang sudah mulai kembali dipulihkan sedikit demi sedikit, namun memang utamanya baru di jalan-jalan utama di Aceh Tamiang saudara. Sementara untuk akses jalan yang ada di pedalaman, terutama akses antar kecamatan maupun antar desa, ini masih banyak yang terisolasi, masih banyak yang belum dibersihkan. Sehingga dari keterangan Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari beberapa saat lalu, di program Sapa Indonesia Pagi disebutkan bahwa pihaknya akan mengerahkan kembali tambahan personil maupun alat berat untuk bisa kembali membuka akses jalan menuju ke daerah-daerah yang lebih dalam, di mana ini tentunya untuk memperlancar distribusi bantuan, memperlancar aktivitas warga, dan juga memperlancar akses layanan kesehatan mobile. Karena saat ini saudara yang ada di Aceh Tamiang Aceh ini sendiri, layanan kesehatan masih sangat-sangat terbatas, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Muda Setia di Aceh Tamiang ini menjadi satu-satunya rumah sakit yang beroperasi di Aceh Tamiang Aceh. Walaupun sudah beroperasi, namun ini belum 100% pulih, saudara. Disampaikan oleh BNPB juga bahwa target RSUD Tamiang ini bisa beroperasi secara penuh baru akan terlaksana pada awal pekan depan. Layanan kesehatan selain di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang juga ada di salah satu klinik yang diperbaiki ataupun dipulihkan oleh kelompok relawan. Namun memang masih sangat terbatas terutama untuk ruang rawat inapnya, kemudian juga obat-obatan ini masih sangat-sangat terbatas saudara. Tenaga kesehatan juga masih sangat dibutuhkan untuk bisa melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan. Tentunya akses
menuju ke daerah-daerah yang masih lebih dalam lagi, saudara, masih butuh untuk dibuka. Karena mereka saat ini hanya mengandalkan layanan kesehatan secara mobile, di mana memang mobil-mobil yang digunakan untuk akses mobile ini, saudara, masih belum bisa menjangkau daerah-daerah yang masih tertutup aksesnya oleh sisa lumpur akibat banjir. Untuk jembatan, saudara, update dari BNPB juga di Aceh Tamiang ini memang beberapa jembatan sudah mulai dipulihkan, walaupun ini hanya sebagai jembatan darurat ataupun jembatan sementara berupa jembatan Bailey. Ada 2 yang sudah progresnya mencapai 80%, diantaranya di Meredu dan juga di Biren. Namun untuk jembatan lain maupun juga akses jalan yang lain, saudara, antar kecamatan, antar desa ini masih belum sepenuhnya bisa dibuka karena keterbatasan personil dan juga alat berat. Selain di Aceh Tamiang, saudara, akses kesehatan ini juga masih lumpuh, terutama di 2 kabupaten. Selain di Aceh Tamiang, di Aceh Tengah ini juga masih belum pulih, saudara. Dari 18 kabupaten kota, ada rumah sakit daerah di 18 kabupaten kota, baru 16 yang sudah berfungsi. Namun di 2 kabupaten seperti di Aceh Tamiang dan juga di Aceh Tengah ini masih belum berfungsi secara 100%. Sehingga ini yang menjadi fokus dari pemerintah juga tentunya untuk bisa memulihkan akses rumah sakit yang menjadi sentra pelayanan kesehatan bagi warga terdampak banjir. Namun lagi-lagi kendala yang dialami oleh pihak terkait, saudara, ini adalah pasokan energi. Di mana pasokan energi sangat penting tentunya untuk bagaimana bisa melakukan pembersihan, kemudian memberikan layanan kesehatan, alat-alat, dan juga bagaimana jaringan komunikasi di sana. Lagi-lagi listrik masih belum pulih secara penuh. Akses listrik masih dipasok menggunakan genset. Sehingga sangat terbatas, saudara. Saat ini Presiden Prabowo Subianto nampaknya akan meninggalkan lokasi posko pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh. Setelah ini dijadwalkan Presiden Prabowo Subianto akan menuju ke Takengon, Aceh Tengah, di mana Presiden Prabowo Subianto akan kembali menuju ke posko pengungsian korban banjir yang ada di Masjid Besar Al-Abror. Kemudian dari Takengon, Aceh Tengah, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menuju ke Bener Meriah, kembali untuk memantau kondisi pengungsi yang ada di sana. Baru kemudian Presiden Prabowo Subianto akan kembali terbang menuju ke Medan, Sumatera Utara. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian di Aceh Tamiang ini tadi, saudara, juga didampingi oleh Kapolri, kemudian Jenderal TNI, Panglima TNI, Jenderal TNI, Agus Subianto. Kemudian juga ada tadi Gubernur Aceh dan juga Bupati Aceh Tamiang yang juga mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menemui para pengungsi dan juga warga terdampak banjir di posko pengungsian yang disebut ini adalah posko terbesar yang ada di Aceh Tamiang, Aceh. Tidak banyak tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto selama berada di posko pengungsian. Presiden memberikan semangat dan juga berharap agar para pengungsi segera pulih dan bisa kembali beraktivitas secara normal, dan juga berharap agar anak-anak yang ada di pengungsian ini bisa kembali bersekolah dan juga kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Masih banyak kebutuhan warga yang belum terpenuhi secara maksimal, saudara, hingga saat ini, khususnya di wilayah terdampak paling parah di Aceh, yaitu di Aceh Tamiang. Bantuan logistik masih terbatas karena masih banyaknya akses jalan yang terputus akibat longsor. Kemudian listrik, lagi-lagi saudara, masih menjadi hal yang dibutuhkan oleh pengungsi selain pasokan air bersih. Saudara, jangan beranjak, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda berikut. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Bercanda, ketawa, komedi terus. Tapi setiap kita butuh kenyamanan, ada mie sedap ayam bawang resep baru. Manjakan dirimu dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks suasana. Kuah gurih kemasan ayam kampung asli dan bawang goreng. Hangatkan dirimu dalam kenyamanan. Tambahkan ke dalam kehangatan. Cobain deh resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingspot. Back to reality. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Cerah ya? Glowing kan? Cuma mandi susu pakai ini nih. Baru, Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin kulitku smooth. Almond Oilnya bikin moist. Wanginya manjain banget. Lihat nih, cerah, glowing. Dilihat dari mana aja. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Sofra Citrus baru. Grrr, aromanya bikin badan segar anti-enak. Sofra Citrus dari Lemon Oil. Ada hot lock system. Sofra Citrus anti-enak badan segar bugar. Grrr. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Cerah glowing kan? Cuma mandi susu, pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin smooth, Almond Oilnya bikin moist. Wanginya manjain, cerah, glowing. Dari mana aja? Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu.
Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Vidi Batlolone. Saudara, pagi ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah daerah lokasi titik bencana di Aceh. Tadi pagi Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di salah satu lokasi pengungsian di Aceh, Tamiang, Aceh. Presiden didampingi oleh Gubernur Aceh, kemudian ada Seskap, Teddy Indra Wijaya dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi mengunjungi warga yang terdampak bencana di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang, saudara. Presiden tiba di Aceh Tamiang menggunakan helikopter dari Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya ada sejumlah titik pengungsian atau titik daerah terdampak bencana di Aceh yang akan dikunjungi Presiden. Setelah di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Subianto juga berencana mengunjungi sejumlah lokasi lain seperti diantaranya Takengon dan juga lokasi-lokasi lain yang terdampak di Aceh, saudara. Ini merupakan kunjungan ketiga Presiden Prabowo Subianto setelah daerah Aceh, Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat terdampak banjir bandang dan longsor. Saudara, untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tamiang, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba yang saat ini berada di Aceh Tamiang dan memantau langsung kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Selamat siang, Emir. Kami masih berusaha menghubungi jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba, yang sudah beberapa hari memantau terus perkembangan penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh, salah satu daerah yang terdampak cukup parah akibat peristiwa banjir bandang. Baik, dari lewat sambungan telepon kita akan kembali menghubungi jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba. Emir, selamat siang Emir. Emir, tadi bagaimana kegiatan Presiden Prabowo Subianto di sana? Apakah ada yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para pengungsi? Seperti apa, Emir? Ya, jadi tadinya Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Aceh Tamiang, katanya melihat Presiden juga dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ditemani juga oleh Bupati Aceh Tamiang mengunjungi langsung posko yang berada di atas jembatan Sungai Tamiang dan menyapa langsung warga yang saat ini memang sedang mengungsi karena rumah-rumah mereka sudah hancur terdampak banjir. Tadinya Presiden Prabowo, Vidi dan juga saudara
juga melihat ataupun mengunjungi warga yang saat ini tengah dirawat di posko kesehatan. Dan memang pasca banjir ini, Vidi dan juga saudara, terdapat banyak warga yang terancam kesehatannya karena lingkungan yang kurang bersih. Begitu juga dengan informasi dari tim medis, banyak warga yang mengalami luka di kaki akibat terkena material saat banjir melanda. Begitu juga Vidi dan juga saudara, tadinya Presiden Prabowo mengatakan kunjungan kali ini untuk menepati janji yang memang Presiden Prabowo sudah berjanji akan menemui langsung warga Aceh Tamiang yang saat ini sedang berduka akibat dilanda banjir bandang. Tadinya Presiden Prabowo juga mengatakan ataupun berpesan untuk menjaga lingkungan dan berpesan untuk tidak boleh menebang pohon sembarangan. Dan Presiden Prabowo tadi meminta pemerintah daerah Aceh untuk fokus ataupun ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar memang lingkungan di Aceh ini dipantau ya. Begitu juga tadinya Presiden saya pantau tadi menyapa langsung anak-anak yang ada di posko bencana Aceh Tamiang ini, Vidi. Baik, Emir, tadi Presiden berpesan untuk menjaga lingkungan, Presiden juga memantau langsung kondisi pengungsi di sana. Presiden melihat bagaimana kekurangan yang dihadapi pengungsi saat ini dan juga dihadapi warga Aceh Tamiang. Lantas informasi yang Anda dapatkan, apa tindak lanjut setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini? Seperti apa? Apakah ada yang disampaikan oleh pemerintah setempat di sana? Ya, Vidi dan juga saudara, tentunya kita masih menanti apa yang menjadi tindak lanjut dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah Aceh terkait dengan bencana banjir bandang yang terjadi saat ini. Apakah memang ada imbas dari kerusakan alam yang terjadi? Namun begitu, Vidi dan juga saudara, sampai saat ini pemerintah, khusus pemerintah daerah Aceh dan juga Aceh Tamiang masih fokus melakukan evakuasi ataupun penanganan korban pasca banjir. Salah satunya adalah distribusi dan juga kecepatan distribusi bantuan yang diantaranya adalah bantuan berupa bahan makanan, pakaian, obat-obatan yang saat ini tengah dibutuhkan oleh warga. Dan saat ini juga sejumlah infrastruktur yang rusak telah terus diupayakan untuk dapat kembali normal. Salah satunya adalah jalan yang terendam material lumpur. Saat ini sudah dibersihkan dan masih dalam proses agar mobilisasi kendaraan di wilayah Aceh Tamiang ini dapat kembali normal. Dan begitu juga untuk mendukung percepatan distribusi bantuan ini. Salah satunya adalah ke desa-desa, sehingga akses jalan dari desa ke kota ini masih terus dilakukan pembersihan. Adapun selain itu, pemerintah juga masih fokus kepada infrastruktur lain seperti kesehatan ya. Karena memang pasca terjadinya bencana banjir kemarin, rumah sakit itu menjadi salah satu infrastruktur yang terdampak, sehingga memang layanan kesehatan di Aceh Tamiang sempat lumpuh total. Namun saat ini untuk layanan kesehatan sendiri sudah mulai berangsur pulih, seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Aceh Tamiang yang saat ini sudah kembali beroperasi sejak beberapa hari lalu, dan memang masih jauh dari kata sempurna, namun tenaga kesehatan dan juga petugas terus mengupayakan. Dan informasi juga kemarin, Vidi dan juga saudara, saat ini Rumah Sakit Muda Sedia juga sudah bisa menerima pasien rawat inap, sehingga pasien yang harus dirawat secara intensif sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, Vidi. Emir, tentu kunjungan Presiden Prabowo Subianto langsung ke Aceh Tamiang ini kembali membangkitkan harapan warga Aceh Tamiang. Dari obrolan-obrolan Anda bersama warga di sana, apa yang mereka harapkan dari kedatangan Presiden ini? Apa yang mereka sampaikan? Misalnya tadi kalau ada perbincangan langsung warga dengan Presiden, seperti apa, Emir? Ya, benar sekali, Vidi. Tadi kami juga melihat warga yang tampak bahagia ya dengan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga saya melihat Presiden ada berbincang juga dengan salah seorang warga yang saat ini tengah dirawat. Namun untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi pembicaraan itu cukup, karena jarak yang agak jauh ya. Jadi kami belum mengetahui pasti apa yang menjadi percakapan dari warga dengan Presiden Prabowo Subianto. Tapi tadinya kami mendengar keluhan warga yang mengatakan sampai saat ini memang
listrik di Aceh Tamiang ini belum pulih, sehingga memang warga masih menggunakan genset untuk pemasok utama, yang mana warga harus mengeluarkan biaya lebih ya untuk membeli bensin atau membeli minyak tanah untuk menghidupkan lampu petromak. Juga warga tadi mengatakan saat ini warga juga mengatakan untuk bantuan berupa makanan pokok itu sudah cukup ya, sudah cukup. Dan nantinya warga juga berharap adanya santunan-santunan kepada keluarga-keluarga yang ditinggal ataupun ada warga yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka berat. Tadinya juga warga yang berdagang di sekitaran Kuala Simpang mengatakan membutuhkan bantuan modal dan memang berharap adanya bantuan dari pemerintah agar pedagang-pedagang tersebut dapat kembali berjualan di Aceh Tamiang, Fidi. Baik Emir, tadi Anda mengatakan makanan sebenarnya cukup untuk warga, tapi ada juga sebelumnya Anda sempat melaporkan ada kebutuhan air bersih warga di Aceh Tamiang yang saat ini masih krisis. Nah, situasinya saat ini seperti apa Emir? Terutama setelah Presiden Prabowo mengunjungi Aceh Tamiang, apakah air bersih juga masih menjadi kendala di sana? Ya benar sekali, Fidi dan juga saudara, pasca banjir ini memang infrastruktur di Aceh Tamiang luluh lantak ya. Salah satunya adalah akses air bersih. Memang sampai saat ini warga mengatakan makanan sudah cukup meskipun masih sekedar cukup ya, belum masih cukup lah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun untuk akses air bersih sendiri warga mengatakan masih sulit, masih belum kembali normal. Adapun sampai saat ini distribusi air bersih masih dilakukan dengan cara menggunakan mobil-mobil tangki yang sebelumnya sudah mengambil air dari sumber yang cukup jauh ya dari Aceh Tamiang ini. Begitu juga dengan bantuan yang diterjunkan oleh pihak kepolisian, yaitu armada water treatment. Adanya beberapa armada water treatment ini yang dapat menyuling air kotor menjadi air siap konsumsi, sehingga memang kehadiran armada water treatment dari pihak kepolisian ini dapat membantu warga untuk mendapatkan akses air bersih ini, Fidi. Baik, Emir Syah Purba melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Terima kasih untuk laporan Anda, Emir. Selamat bertugas kembali. Saudara, Presiden Prabowo yang meninjau lokasi terdampak bencana serta posko pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh, menyampaikan pemerintah akan turun dan membantu bencana atau membantu penanganan bencana yang melanda. Ia juga meminta maaf jika ada yang masih kurang. Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar semuanya bisa pulih dan kembali normal. Presiden mengingatkan agar pohon tidak ditebang sembarangan. Pemerintah daerah diminta untuk waspada dan selalu mengawasi. Saya janji mau nengok beliau. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja ya. Ya, mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya ya, anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya. Ya, ya, oke. Terima kasih. Ya. Saudara tetap bersama kami. Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda.
Ini, Pak. Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Jeruk sama kelapa enak nih, dua-duanya ada. Floridina Coco, enaknya orange juice dengan bulir jeruk asli. Jadi satu sama segernya kelapa. Pas digigit, ada kenyal-kenyal Coco Beats-nya. Floridina Coco, kelapa jeruk pertama di Indonesia. Dari Wings Food. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Nggak takut kolesterol? Drink Benecol, plan sama buang kolesterol, maka jadi bebas pol. Benecol, yeah. Plan sama buang kolesterol out, makan lanjut. Benecol repeat. Makanan tinggi kolesterol, gaspol. Langsung minum Benecol. Satu-satunya dengan Planstanol di Indonesia. Teruji klinis turunkan kolesterol. Makan jadi bebas, pol. Tiap butuh kenyamanan, ada Wisedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya. Bikin hangat. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wingspot. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali mendatangi daerah terdampak banjir di Sumatera. Presiden akan bergerak, saudara, tadi mengunjungi Aceh, Tamiang Aceh, dan juga akan ke Aceh Utara dan Lok Semawe, 3 wilayah yang saat ini menghadapi kondisi darurat akibat banjir dan longsor. Presiden direncanakan di Aceh ini akan meninjau langsung titik-titik bencana serta bertemu dengan warga terdampak. Presiden juga akan memantau distribusi bantuan dan bagaimana proses evakuasi. Kunjungan ini, saudara, menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan di lapangan, sekaligus, saudara, memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi. Saudara, selain air bersih, putusnya beberapa akses jalan membuat warga di Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kini kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga yang tidak kebagian saat pasokan datang harus memasak dengan kayu bakar. Sulitnya akses membuat daerah di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kini krisis gas LPG 3 kg. Hal ini karena agen pemasok gas berada di Bukit Tinggi, membuat sistem distribusi jadi sulit. Ketika pasokan sampai di pangkalan, stok tidak akan bertahan selama 1 hari. Warga langsung berebut sehingga banyak warga yang tidak kebagian. Kondisi seperti ini dirasakan warga sejak setelah bencana, dan tidak jarang, saudara, mereka harus merogoh kocek lebih dalam atau lebih mahal untuk mendapatkan gas 3 kg. 1 tabung bisa mencapai Rp30.000. Nggak ada? Itu 200, itu DO sekarang kan 200 bisanya sekali bongkar, Pak. 1 hari habis. Namanya udah kosong semua punya orang ini kan, Pak. Sejak kapan, Pak, stoknya mulai habis, Pak, di tempat Bapak? Ini dari udah 3 hari nih, Pak.
kemarin ada masuk gas sama kita, sama Pangkalan. Ya, cuman namanya masyarakat kosong keseluruhan kan, satu hari habis. Dapat Pak? Belum. Orang waktu paling-paling dari minggu inilah baru ada sebagian yang menjual gas. Gitu. Oke, tapi itu juga berebut Pak ya, sulit? Berebut sulit, memang tidak diketahui lah informasinya Pak. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada gas, Bapak masak pakai apa Pak? Di Biasa rumah? Harus pakai kayu bakar. Kering, kayu bakar. Saudara, 2 pekan pasca banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara, warga dan para pedagang terus berbenah mandiri. Salah satunya adalah Ratna, pedagang kaki lima di Panton Labu, Aceh Utara, memilih segera bangkit membersihkan sisa lumpur dari dagangannya sendiri. Bencana banjir bandang 26 November lalu melenyapkan hampir seluruh modal usaha Ratna, pedagang pernak-pernik dan masker. Lokasi dagangnya yang berada di pinggir jalan kini masih menyisakan lumpur tebal. Namun, Ratna tidak menunggu bantuan datang untuk memulai. Ia memilih untuk langsung membersihkan lumpur di area berdagangnya. Dengan telaten, ia mencuci satu persatu pernak-pernik perhiasan yang kotor, memilah mana yang masih bisa diselamatkan. Sempatlah sedikit lah, maklum lah, apa yang ada kami jualkan. Berarti ini sisa-sisa barang tuh. Jadi tempatnya maksudnya jatuh lah. Jadi dikasih ke kami sama kawan. Terus sisanya kami bawa ke rumah, nyuci, bisa datang. Karena udah berapa hari kami mau pasta, kami pun abang pun kena musibah dan adik pun nggak kena. Cuma kita adik punya anak 6. Berarti kalau makan hari-hari bagaimana Bu? Dari sinilah kita masuk. Beberapa hari kami dari sini. Di samping tantangan mengembalikan modal usaha, Ratna juga harus menghadapi kenyataan pahit, yakni kondisi rumah sewanya yang rusak. Saat ini, ia dan keluarga terpaksa menumpang di rumah kerabat dan berharap pemerintah bisa memberikan modal usaha dan tempat tinggal yang layak. Upaya mandiri Ratna warga Panton Labu, Aceh Utara menjadi potret bagaimana warga berusaha pulih dengan segala keterbatasan. Tak hanya bantuan pangan dan sandang, melainkan pemulihan ekonomi kecil sangat dibutuhkan agar mereka dapat segera beraktivitas normal. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV Aceh Utara, Aceh. Saudara, kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Jonah Hamonangan dan juga juru kamera Febri James di Tapanuli Selatan. Jonah, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Bagaimana penanganan bencana di sana? Ini adalah hari ke-18 pasca bencana. Kalau kita lihat mulai baik, khusus dengan diberikan kepada masyarakat melalui perwakilan dari kepala desa. Yang menarik adalah dari adanya pembangunan, khususnya dari pasca bencana ini, ada rencana dari TNI Angkatan Darat dalam rangka untuk membangun sanitasi, khususnya MCK. Jadi ini diberikan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui terkait dengan rencana dari TNI Angkatan Darat untuk membangun sanitasi MCK, saat ini saya bersama dengan Kolonel Arhamad Derajat selaku dan Satgas penanggulangan bencana yang ada di Tapanuli Selatan. Komandan, apa kabar? Baik, Mas Yudha. Komandan, kan ada informasi bahwa dari Bapak Kasat TNI Angkatan Darat akan memberikan sanitasi MCK ya. Seperti apa itu, Komandan? Baik, sebelumnya Mas Yudha, kami informasikan kepada masyarakat bahwa kami di sini Satgas dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah dan swasta masih dalam kondisi sehat dan semangat untuk membantu masyarakat tugas kemanusiaan dalam mengatasi bencana tangan laut. Kami dapat perintah dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, melalui Bapak Pangdam Satgas untuk menyediakan bantuan sarana sanitasi kepada masyarakat. Sanitasi ini kami siapkan berupa kita juga sumur bor untuk masyarakat. Tentunya kami siapkan ini untuk titik-titik pengungsian. Ada titik-titik pengungsian besar yang saat ini dapat disiapkan. Yang pertama di desa Kedua, kemudian di desa Solas itu, di desa Tangkapola, dan di Cipiras sudah kami siapkan di tempat. Saat ini sudah terbangun satu titik MCK di desa Kedua, dan insya Allah dapat melayani sekitar 1.500 masyarakat yang
berarti ini proses berjalan komandan ya? Betul, proses berjalan dan tidak menutup kemungkinan dari 3 ini pasti nanti akan terpangkas melihat kebutuhan dari aplikasi. Komandan, kan kalau kita lihat di Batang Toru beberapa hari silam kan sempat air naik ya, khususnya di daerah air Sungai Baru. Nah ini bagaimana penanganan? Betul, jadi kemarin pada saat hari Selasa ini sempat karena hujan deras sekali sehingga Sungai Baru yang Baik, saudara, tadi wawancara singkat jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dengan salah satu personel dari TNI Angkatan Darat yang juga sedang memantau atau melakukan penanganan bencana di Tapanuli, saudara, di Tapanuli Selatan. Saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini, tapi terkait dengan informasi penanganan bencana di Sumatera, kami akan kembali di program Kompas Siang selanjutnya. Saya Vidi Batlolone pamit, sampai jumpa. Tidak